Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini membahas tentang Adil bisa ini matiin suaranya, tentang akuntansi di Human Resources ya. Jadi kalau kamu kerja di HR, di Human Resources, atau di accounting, atau di departemen manapun, nanti kita harus membuat yang namanya laporan gaji ya. Atau di hotel disebutnya PTAR. Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas? Halo? Oke, PTAR adalah panjangan dari payroll, P-nya, T-nya tax, pajak, E-nya employee, R-nya related. Jadi payroll, tax, employee related. Jadi di semua departemen itu nanti ada biaya gaji ya, atau payroll, atau salaries. Biasa disebut juga wages atau upah ya. Yang membedakan payroll biasanya itu pegawai yang kontrak atau pegawai permanen. Kalau wages biasanya dari worker, terus bayar trainee dan sebagainya ya. Jadi payroll ini adalah suatu kompensasi kita membayarkan gaji kepada karyawan yang telah bekerja selama 1 bulan full. Nah, biasanya kalau karyawan yang terendah itu, misalnya rank file, staff yang paling rendah, misalnya room boy, terus bellboy, itu kita menggunakan upah minimum kota atau kabupaten atau UMK ya. Katakanlah misalnya UMK di Palembang, saya nggak tahu sekarang berapa di Palembang, misalnya 4.200.000 gitu ya. Nah, nanti di kontraknya tertulis bahwa gajinya 4,2. Nah, selama 1 bulan kita bekerjanya itu 25 hari kerja ya, dengan asumsi seminggu itu kan sesuai dengan peraturan Kemenaker itu adalah 40 jam. Jadi kamu bisa aja kerjanya 51 kalau operation ya, tapi kalau back office misalnya 52 atau 61 tergantung dari masing-masing hotel atau industrinya ya. Yang penting harus 40 jam. Nah, jika lebih dari 40 jam maka akan dihitung sebagai bisa lembur ya, tapi kalau lembur di hotel biasa dibayarnya dengan DP atau day payment ya, dengan libur ya. Oke. Nah, untuk menghitung gaji itu, kalau tadi kan gaji dari pegawai kontrak atau pegawai permanen ya. Tapi kalau dari worker ngitungnya adalah gaji 1 bulan, misalnya gaji 1 bulannya 3,7, kasusnya berbeda dengan tadi ya. Misalnya UMK-nya 3,7. Dalam 1 bulan dia bekerja 25 hari kerja. Maka kalau daily worker gaji hariannya adalah gaji sebulan dibagi 25. Jadi per harinya daily worker dibayarnya 150.000 ya. Ini yang kalau kita mau menghitung gaji per harinya ya. Jadi gaji 1 bulan dibagi per 25 hari. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, saya lanjutnya. Nah, biasanya kalau kamu jadi HRD, nanti kamu harus nyiapin kontrak kerja buat para karyawan yang akan masuk atau yang baru di-hire atau baru direkrut ya. Di working contract itu akan ada nama karyawannya, posisinya sebagai apa, terus departemennya apa, dia melapor ke siapa. Misalnya kamu namanya Fadil, posisinya misalnya baru masuk di front desk, gitu. Reporting line-nya ke front office manager. Di situ ada basic salary-nya. Misalnya basic salary-nya UMK-nya 4,2, terus benefitnya apa aja, misalnya dapat BPJS tenaga kerja, dapat BPJS kesehatan, dapat meals, yang dapat makan sehari misalnya sekali di kantin gitu ya. Itu ada di kontraknya tertulis gitu ya. Oke. Oke. Semua hak dan kewajiban ada di situ. Misalnya haknya kamu akan mendapatkan gaji tadi, misalnya gajinya 4,2 gitu kan. Terus mendapatkan service charge, misalnya service charge akan dibayarkan
pada bulan ketiga misalnya, itu tercatat di dalam kontrak itu ya. Oke. Nah, si HRD sesudah membuat kontrak, nanti dia membuat absensi ya. Jadi kamu kan kalau masuk ke hotel, kerja atau di perusahaan ada absensinya yang bisa menggunakan fingerprint, bisa menggunakan yang manual, Amanocard yang ceklokan itu, atau menggunakan retina ya kalau di beberapa hotel yang atau beberapa perusahaan yang besar, supaya tidak ada joki kita pakai retina mata gitu ya, atau sama kayak fingerprint gitu ya. Jadi dia akan unik karena retina mata orang akan sama gitu ya. Nah, step attendant list ini nanti setiap bulan ditarik oleh HRD untuk menghitung gajinya. Misalnya kamu kerjanya ada 25 hari kerja, ya dibayar 25 hari kerja gitu ya. Terus kalau misalnya kamu ada kelebihan hari, ya harinya itu akan dibayar DP atau dibayar lembur dan sebagainya, itu nanti kontraknya tersendiri ya, tergantung dari masing-masing hotelnya ya. Nah ini kurang lebih kalau kita sistemnya menggunakan fingerprint, nanti waktu ditarik sama HRD itu akan ada datanya. Misalnya namanya Budi, posisi front desk bulan ini Oktober misalnya. Dari tanggal 1 sampai tanggal selanjutnya, dari mulai in dan out-nya ada. Jadi nanti ketahuan berapa jam kerja. Kalau terlambat pun akan ketahuan di sini gitu ya. Nah nanti ini performa kamu, kalau hotel yang punya Hotel Resources Management System, akan ke-track. Jadi kamu misalnya sering telat, atau kamu kerjanya sering lembur, itu akan ada trackingnya sini ya, di sistemnya hotel attendant list ya. Biasanya menggunakan fingerprint ya, yang secara umum ya. Kalau dia pakai yang manual, berarti si HRD-nya harus ngitung manual nanti. Satu-satu, satu karyawan selama 30 hari atau 25 hari kerja dihitung berapa jam, dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau Belum nanya? ada, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, karyawan itu kan seperti saya sampaikan, dia mendapatkan benefit. Salah satunya adalah misalnya service charge, terus dapat lagi misalnya BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja dan sebagainya. Nah, semua biaya itu juga harus dicatat. Jadi perusahaan membayarin BPJS kamu, perusahaan membayarin misalnya tadi BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan gitu ya. Itu masukin ke dalam employee benefit. Jadi kalau di akuntansi, jurnalnya seperti ini. Jadi ini misalnya BPJS atau employee benefit, jurnalnya di debit, kreditnya lawannya ke bank, karena kita nanti bayar dari bank kan. Bayar ke BPJS-nya pakai bank. Jarang yang pakai cash ya sebenarnya, biasanya ngurangin ke bank. Atau bisa juga ke akun payable menjadi hutang dulu gitu, sebelum dibayar. Nanti pas dibayar, hutangnya di debit, lawannya bank. Ya, yang penting kamu tahu aja nih teorinya. Kamu kan anak F&B, tapi at least tahu bahwa di dalam akuntansi juga mencatat yang namanya gaji, pajak, dan employee benefit ya. Nah, di sini juga kita di sini ada pertanyaan gimana cara menghitung atau bikin jurnal ya di akuntansi. Nah, kita memberikan makan ke karyawan, misalnya uang makannya uangnya per makan 10.000. Dia kerjanya 25 hari. Nanti jurnalnya seperti apa? Ada di belakang sini. Jadi biaya makannya 250.000, terdiri dari 10.000 dikali 25 hari kerja. Nah, nanti jurnalnya debit biaya makan, lawannya bank atau cash. Ya, kebanyakan sih dibayarin nanti jadi barengan sama gajian ya, jadi nggak cash ya, tapi masuk ke banknya masing-masing karyawan tersebut ya. Nah, ini biasanya orang sales kan makannya jarang di hotel ya, karena dia sales call kemana-mana. Dia dapat tunjangan makannya berupa uang. Misalnya jatahnya 10.000, tapi kan sekarang udah nggak mungkin ya 10.000. Beberapa hotel ada yang 25.000, 75.000, tergantung dari masing-masing hotelnya ya. Nah, yang kedua, kalau di perhitungan penjualan hotel itu kan ada gross, ada net ya. Gross itu artinya penjualannya termasuk ada tag sama service ya. Nah, kalau kamu ditanya gimana cara menghitung dari gross ke net, nilai gross ini dibagi dengan 1,21. 1,21 dari mana? Satunya itu 100%, 21-nya adalah servisnya 10%,
pajaknya 11%. Jadi totalnya 110 sama 11, jadi 121 ya. Nah, jadi jurnalnya ini jika ada penjualan hotel 121 gross, berapa netnya, berapa tag-nya, berapa servisnya, jurnalnya seperti ini. Nah, masuk ke bank 121, penjualan terdiri dari penjualannya 100 juta, servis buat karyawan 10 juta, pajak hotel ke pemerintah 11 juta. Jadi kalau kamu ditanya nanti gimana cara menghitung dari gross ke net itu ya, 121 yang ini dibagi 1,21. 21 itu adalah 10 sama 11, jadi 21 kan. Ini 10%, ini 11%, ini 100%-nya. Jadi totalnya 121%. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, nanti HRD akan bikin recap gajian seperti ini. Bisa HRD, bisa accounting, ya tergantung hotel masing-masing ya. Ada yang hotel yang HRD kerjanya menghitung, nanti yang ngecek accounting. Atau ada juga yang accounting dari mulai menghitung sampai menyiapkan pelaporan gajinya ya. Biasanya nanti di laporan gaji ada nama orangnya, departemennya, berapa gajinya, berapa allowance transport, berapa makannya, servis. Kalau makannya dikasih uang ya. Kan kalau di hotel makannya di kantin ya, nggak semuanya, kecuali sales yang tadi saya bilang. Anak sales kan saling sales call, nggak mungkin dia pulang ke hotel dulu hanya untuk makan, makanya dikasih namanya meal allowance. Service charge, nah ini gross nih. Nah, kalau ini beda, kalau ini pajaknya pajak PPH ya, yang tadi kan pajaknya pajak dispenda ya, maksudnya pajak hotel, ini pajak namanya pajak penghasilan. Nah laporannya kayak gini, yang penting kamu tahu aja ya, yang penting reportnya itu nanti seperti ini. Jadi berapa total gaji yang dibayar selama sebulan, terdiri dari basicnya berapa, servis berapa, jam sostek berapa, pajaknya berapa, asuransi kesehatan berapa, recapnya seperti ini ya. Nah, jurnalnya nanti kurang lebih seperti ini. Yang penting kamu tahulah jurnalnya ini, kamu belajar akuntansi, memang background-nya F&B, ya at least kamu bisa membaca laporannya aja ya. Jadi kalau mencatat biaya, gaji, jurnalnya seperti ini. Employee salary di debit, lawannya salary payable, hutang gaji. Nah, waktu nanti dibayarin, hutang gajinya di debit, lawannya ke bank. Gitu ya. Bisa juga sih langsung employee salary lawannya ke bank. Tapi biasanya kita biar memudahkan dimasukkan dulu semuanya ke salary payable. Nanti kalau angkanya udah cocok, udah benar, baru dibayarin lawannya ke bank gitu ya. Ini kalau untuk ngitung BPJS juga sama. Jadi dari gaji itu kan sebagian ada yang masuk ke BPJS, ada pajak, yang pajaknya karyawan ya, bukan pajak ini ya. Ini salah satu contoh dari jurnal-jurnal yang ada di masalah penggajian ya. At least kamu tahu lah ya. Ini contoh jurnal reportnya nanti. Dari tadi yang jurnal di sini, bentuk nanti ke sistemnya seperti ini. Ya, at least kamu tahu aja lah, ini nggak usah detail lah. Nanti ini bagian anak akuntansi. Kalau kamu sih mengerti posisinya bahwa penggajian itu prosedurnya kayak tadi ya, dihitung absensinya, terus dihitung jumlah hari kerjanya, dihitung employee benefitnya, maka dapatlah nanti penggajian di akhir bulan. Oke, ini belum dirubah nih. Nanti ini emailnya bukan yang ke sini ya, yang ke Poltekpar Palembang itu ya. Sorry ya. Di sini ada yang tanya nggak ya untuk yang kasus ini? Saya Pak izin bertanya. Yuk, silakan. Untuk penentuan income tax itu dari mana ya Pak? Income tax itu ada peraturan dari Kementerian Keuangan. Jadi di Kementerian Keuangan itu nanti ada aturan perpajakan di Indonesia. Nah, biasanya misalnya gaji kamu UMK ya, ada peraturan Kepres bahwa gaji sampai dengan UMK tidak dikenakan pajak. Tapi kan karena kamu di hotel ada service charge ya, ada tambahan tunjangan. Jadi setiap gaji yang sudah di atas UMK ya kena pajak. Kalau kecuali kamu dapatnya UMK doang, itu kamu nggak kena pajak. Nah, waktu kamu dapat servis, kamu makanya kena pajak. Nah, hitungannya ada nanti di cara menghitung pajak PPh pasal 21. Secara ringkasnya gini, jadi dari penghasilan itu nanti
dipotong pendapatan tidak kena pajak dulu. Nanti pemerintah ada aturannya, batas penghasilan yang kena pajak berapa, misalnya 4 juta gitu ya. Nah, di atas 4 juta kamu udah kena pajak. Nah, tapi nanti kamu ada pengurangnya, misalnya kamu statusnya, kalau kamu nikah, punya anak 1, anak 2, anak 3 itu makin banyak tanggungan, potongannya makin besar, jadi pajaknya makin kecil gitu ya. Itu untuk membantu, jadi kalau karyawan yang sudah nikah, sama single itu gajinya potongan pajaknya beda. Jadi kayak yang single, wanita biasanya single ya, itu potongan pajaknya lebih kecil dibanding lelaki yang udah nikah, punya anak 1, anak 2, anak 3 itu beda. Nanti kamu bisa lihat di peraturan pemerintahnya, di pajak PPh pasal 21, nanti kawin 1 ya, ditulisnya K1, K2, K3, artinya kawin 1, jadi kawin anak 1, pajaknya potongannya segini. Kawin anak 2, potongannya pajak segini. Jadi tapi nyampe maksimal anak 3 ya. Sampai ke anak 3 itu, potongan pajaknya jauh lebih besar gitu ya. Jadi supaya itu prinsip keadilan ya namanya. Oke, good. Dari Putri ya. Ada lagi yang mau nanya? Untuk Peral, kalau enggak saya mau masuk ke materi kedua. Ada yang mau nanya untuk Peral? Nggak ada, saya lanjut ya. Materi kedua, nah, saya mau nyeritain tentang laporan keuangan hotel. Udah kelihatan belum tampilannya? Udah kelihatan tampilannya? Tampilannya udah kelihatan ya? Halo. Sudah, Pak. Nah, di dalam saat ini itu beberapa pelaporan keuangan sudah menggunakan gadget ya semuanya. Kayak daily revenue report itu udah dikirim, ya beberapa hotel sih yang udah update teknologinya kayak saya gitu ya. Jadi dikirimnya by email atau by WA gitu. Jadi berapa revenue-nya hari ini tuh ketahuan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh gimana kita membaca laporan keuangan. Jadi kalau kamu nanti kamu di F&B ya, misalnya jadi FB manager gitu kan. Kan setiap hari kamu juga dikasih revenue report nih, kamu harus baca. Kira-kira hari ini revenue kita sudah achieve budget belum, sudah nyampe budget belum, atau masih di minus atau below budget, atau masih di bawah budget gitu. Nah, kira-kira kalau di below budget, apa yang akan kamu lakukan? Nah, dari revenue tiap hari itu nanti jadinya ada laporan bulanan namanya profit and loss. Profit itu artinya untung, loss artinya rugi ya. Jadi laporan keuangan menunjukkan hotel atau perusahaan itu laba atau rugi, namanya profit and loss gitu ya. Nah, di laporan keuangan hotel nanti tampilannya kurang lebih sama seperti ini ya. Tinggal nanti masing-masing hotel beda-beda template-nya, tapi kurang lebih item-itemnya yang ditampilkan sama ya. Biasanya di laporan keuangan hotel itu akan kita lihat pertama adalah statistiknya dulu. Nah, bulan ini bulan Oktober ceritanya ya. Okupansinya berapa? 45% ya. Jadi bulan Oktober kita closing okupansinya 45%. Budgetnya 61, bulan lalu berarti September 49. Ini bagus nggak kalau gini? Bulan ini closing 45, budgetnya 61, bulan lalu 49. Bagus nggak menurut kamu? Kalau performa kayak gini. Yang bisa jawab? Yang bisa jawab nggak? Halo. Halo, halo. Oke, masih nggak aktif ya. Jadi ini ya, jadi actualnya 45 nih bulan ini kamu closing 45. Budgetnya 61, berarti kamu below budget ya. Harusnya targetnya kamu 61 closingnya. Tapi kamu bisa achieve-nya cuma 45. Terus dibanding bulan sebelumnya ternyata kamu masih below juga. Di sini 49 bulan lalu. Bulan ini hanya closingnya kamu di 45. Jadi Oktober ini kamu closing cuma 45, sedangkan budget 61, berarti kamu below budget atau masih di bawah budget. Dan di bawah bulan lalu gitu ya. Nah, dari situ kita membaca seperti itu. Kita mengcompare dengan budget, kita mengcompare dengan last month, kita juga compare dengan tahun lalu, tergantung dari format reportnya masing-masing ya. Kalau dari sini F&B revenue-nya kita lihat, ini gue sama masih below ya.
closing Oktober. Kamu udah bisa lihat belum tampilannya? Sudah, Pak. Oke. Nah, menurut kamu nih F&B bagus atau jelek revenue-nya di Oktober ini? Compare ke budget sama last month. Jelek, Pak. Kenapa? Karena tidak sesuai sama budgetnya, Pak. Di bawah budget. Kalau ke last month-nya gimana? Dibanding last month gimana? Kalau dibanding sama last month, aktual lebih baik, Pak. Nah, gitu ya. Jadi kamu nanti bacanya cukup sederhana gitu. Kamu compare ke budget, oh kamu masih below nih. Tapi compare ke last month, oh, ternyata kamu udah little bit higher ya, lebih tinggi ya. Nah, ini cara compare-nya seperti ini. Jadi kalau kamu nanti jadi FB manager, FB supervisor, kamu dapat report dari P&L, dari accounting, membacanya gitu performan kamu. Nah, nanti dilihat di sini nih ada profit F&B nih, karena kamu orang F&B. F&B-nya profitnya gimana nih? Ada yang tahu nggak bisa jawab nggak? Compare to budget sama last month. Gimana F&B-nya? F&B-nya gimana? Profitnya, profit F&B. Profitnya lebih bagus daripada bulan kemarin, Pak. Ya, tapi dibanding budget? Masih di bawah budget tadi, Pak. Below ya. Nah ini biasanya di reportnya finance itu ada dua, satu sisi kiri bulan berjalan, di sisi kanannya adalah namanya year to date. Kalau year to date artinya dari bulan Januari sampai bulan terakhirnya, ini kan terakhirnya Oktober nih, berarti dari Januari sampai Oktober. Nah di sini bisa kita lihat dari Januari sampai Oktober, performa F&B revenue-nya, oh ternyata memang masih jauh di bawah budget ya. Actual-nya 900, budgetnya 1,7. Maka pasti profitnya minus. Masih di bawah jauh banget ya. Budgetnya, profitnya harus 500 juta, kamu cuma closing di 81. Nah, ini adalah satu contoh report yang harus kamu tahu ya. Nanti kalau kamu kerja di hotel, membaca reportnya, analisanya seperti itu ya. Nah, ini adalah laporan yang departemen yang punya revenue ya. Ada room, F&B, minor operating department. Minor operating department apa aja, ada yang tahu nggak? Yang masuk ke MOD apa aja? Minor operating department revenue apa aja? Ada yang tahu nggak? Apa aja? Laundry masuk ke mana laundry? Revenue-nya? Ke rooms. Enggak, laundry masuknya di minor operating department ya. Jadi laundry, telepon, terus pokoknya di luar dari room dan F&B larinya ke sini ya. Business center, semuanya larinya ke sini ya. Nah, untuk di halaman pertama ini adalah yang revenue center ya, hanya room, F&B, minor operating department. Nah, departemen HRD, accounting sama sales adanya di mana? Adanya di halaman kedua. Ini namanya adalah departemen yang biayanya tidak bisa didistribute, namanya undistributed expenses. Jadi biaya-biaya nggak bisa distribusiin. Kenapa nggak bisa distribusiin? Sales kan bekerja untuk F&B sama room. HRD juga bekerja untuk F&B, room, sama semuanya. Tapi dia tidak ada revenue-nya kan. Makanya ini nggak bisa didistribusi. Makanya departemennya berdiri sendiri tapi nggak ada revenue-nya. Jadi di halaman kedua itu nanti, ini kan halaman pertama yang revenue, halaman keduanya yang timbulnya expand aja ya. Jadi di sini ada departemen ING itu berarti GM, Executive Office ya, Sekretaris GM, EAM, biasanya di sini. Ini orang-orang sales, orang HRD, termasuk security, biasanya di sini, terus sama engineering. Nah ini biaya-biayanya. Nah jadi dari revenue ini, dikurangin cost dan segala macam, dapat profit dari departemen revenue center, dikurangin biaya-biaya ini, maka didapatkanlah GOP ya. GOP itu kepanjangan dari Gross Operating Profit. Jadi parameter hotel itu profit atau enggaknya disebutnya GOP ya. Jadi kalau ditanya berapa GOP-nya, banyak orang menyebutkan dengan percentage ya. Oh saya GOP-nya 27%. Oh saya GOP-nya 50% gitu. Semakin besar semakin baik. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak untuk GOP? Sampai ke GOP. Paham ya? Paham ya? Nah, ini ada contoh laporan ya. Jadi ini summary-nya.
Jadi semua departemen summary-nya seperti ini. Nah, nanti ada juga laporan per masing-masing departemen. Nah, kayak gini, ini departemennya rooms aja. Room terdiri dari apa aja? Ada front office, ada housekeeping. Nah, front office sama housekeeping digabung ke rooms department. Jadi revenue-nya dari kamar, dari laundry, terus kalau di sana apalagi yang housekeeping. Misalnya ada spa, massage masuk ke sini juga ya. Nah, gajinya sama, ini gajinya FO plus housekeeping digabung. Ada di summary rooms. Nanti ada juga summary F&B. Summary F&B terdiri dari apa? Dari F&B kitchen, produk, dan FB service ya. Dari masing-masing outlet, misalnya ada coffee shop, room service, lobby lounge, banquet, dan sebagainya. Ini minor operating department yang saya sampaikan tadi. Revenue di luar room dan F&B maksudnya ke minor operating department ya. Terdiri dari telepon, business center, laundry, spa, drugstore, dan semuanya. Dan lain-lainnya. Drugstore itu apa? Ada yang tahu nggak apa drugstore? Drugstore apa? Kalau kamu di hotel besar ada kayak kayak Indomaret di dalam hotel, pernah ngeliat nih ada drugstore gitu yang jualan macam-macam keperluan tamu. Ya, ada Pak. Nah, gitu itu revenue masuk ke drugstore. Bintang 5 biasanya punya ini ya. Oke. Lanjut. Ini nanti kan tadi gabungan ya minor ya. Ini masing-masingnya ada laundry, ada dan sebagainya. Karena ini revenue cuma ada laundry doang. Kecuali dia ada revenue lain. Oh, ini harusnya ada business center dan yang lainnya nggak dimasukin. Nah, selanjutnya ini HRD juga ada sama, ada biaya gaji. Ini semuanya biaya nih kalau departemen yang undistributed semuanya biaya semua. Jadi biaya gaji sama biaya operation termasuk cetakan segala macam untuk HRD ya khususnya atau plus security. Terus ini NG, GM plus sekretaris plus EAM di sini ya. Terus nanti ada sales seluruhnya, dosem, markom, sales di sini semuanya. Terus ini engineering untuk grupnya engineering ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Ada yang mau nanya? Ya sudah, kalau ada yang nanya. Saya minta ketua kelas bisa difoto dulu buat absensinya. Siapa yang nggak hadir ya? Jadi hari ini 2 materi. Pertama tentang PTER. Kedua tentang cara membaca laporan keuangan. Ketua kelasnya siapa? Sorry. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya Fadil, Pak. Fadil. Oh, Fadil. Siapa yang bisa fotoin untuk absensinya? Yang nggak masuk siapa nih? Berapa orang? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ini ada yang 2 ya. Oke. Udah difoto belum? Dil? Ntar materinya saya share ya. Sama videonya. Udah? Udah belum? Sudah Pak. Oke, kalau udah kuliah, kita masih berapa kali kuliah lagi tuh? Berapa kali kuliah lagi? 3 pertemuan lagi Pak. Berapa? 3 Pak. Hah? 3 Pak. Oh, 3. Terus ada lagi kuliah lagi selain hari Selasa sama hari apa? Ini. Selasa sama hari apa ya? Karena yang Sama Kamis Pak. Kamis. Kemarin saya yang 5A ya. Karena ke ini sama yang room division. Oke, kalau ada lagi thank you. Nanti materi saya share ya. See you next Thursday ya. See you.